Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita lanjutkan majelis kita, kajian di masjid kita ini. Dan di malam hari ini kita lanjutkan pembahasan fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini kita akan membahas tentang junub, mandi jenabah, dan hal-hal yang mewajibkan kita mandi dari adanya yang keluar dari seorang hamba, apakah muslim ataupun muslimah. Secara umum di dalam agama kita ada hal-hal yang mewajibkan kita harus mandi. Ada hal-hal yang mewajibkan kita harus mandi ketika itu menimpa kita. Di antara yang disebutkan adalah haid, nanti akan datang babnya khusus, dan nifas, ini khusus terjadi pada muslimah ketika dia suci darinya, dari haid ataupun nifas. Ini mewajibkan dia untuk mandi. Demikian pula ketika seorang masuk Islam di atas salah satu pendapat, karena para ulama berselisih pendapat apakah masuk Islam itu mewajibkan mandi atau tidak. Tapi kita bangun di atas salah satu pendapat dari kalangan para ulama bahwa masuk Islam mewajibkan mandi. Demikian pula kata para ulama, al-maut, meninggal, ketika seorang wafat wajib mandi, yaitu yang memandikannya adalah orang yang hidup. Dan di bab ini, di antara yang mewajibkan mandi, beliau akan tegaskan keluarnya mani. Keluarnya mani. Ini yang kita akan bahas, khusus masalah junub yang mewajibkan mandi dan bagaimana cara mandinya. Ini di bab ini. Adapun haid dan nifas ada nanti bab khusus setelah beliau membahas tentang tayamum. Tentang tayamum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babu al-ghusli minal janabah, bab mandi dari junub. Dari junub. Ini bab yang sangat penting setelah pembahasan wudhu dan pembatal wudhu. Karena hadas itu ada dua. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Sudah lewat bersama kita pembahasan hadas kecil. Air kecil atau air besar, itu namanya hadas kecil yang mewajibkan wudhu. Yang kedua ada namanya hadas besar yang mewajibkan seorang itu mandi. Ini diantaranya bab mandi dari junub. Kata beliau, wal mujibu lahu, yang mewajibkan untuk mandi, khurujul mani, keluarnya mani. Ini yang pertama yang mewajibkan mandi, keluarnya mani. Kapan ada mani yang keluar dari seorang? Nanti kita akan sebutkan apa itu mani, ciri-cirinya. Ini mewajibkan mandi berdasarkan dalil dari Al-Quran
Demikian pula hadis Nabi, dan sepakat para ulama, tidak ada silap pendapat dalam madhab. Apakah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, atau Hanabila. Seluruh madhab bersepakat bahwa keluarnya mani mewajibkan mandi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian junub, maka bersucilah, mandilah. Demikian pula dalam hadis disebutkan hadis Ummu Sulaim yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu taala anha. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqqi." Wahai Rasulullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak malu menyampaikan yang benar. Iya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Dia bilang, ini pendahuluan dari pertanyaannya. Ya Allah, ya Rasulullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari yang namanya yang benar. Hal alal mar'ati min guslin. Kenapa ini pendahuluannya? Karena biasanya perempuan malu bertanya terkait dengan masalah yang khusus mereka, terkait dengan mani, haid. Malu, tapi karena ingin tahunya mereka tentang hukum agama, maka mereka tanya. Mereka tanya. Dia katakan Allah tidak malu dari yang benar. Hal alal mar'ati min guslin idha talamat. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi kalau dia mimpi basah? Mimpi basah artinya dia mimpi melihat berhubungan, ya, atau tidak mimpi sama sekali tapi keluar. Sebagaimana sebentar kita akan jelaskan. Tapi dia bertanya, apakah seorang perempuan itu wajib mandi kalau dia mimpi basah? Faqala Rasulullah, maka kata Rasulullah menjawab, na'am idza ra'atil ma. Iya, kalau dia lihat air. Kalau dia lihat air. Jadi ini perempuan, kalau dia lihat ada mani keluar, ada air yang ciri-cirinya di atas air mani, wajib mandi. Demikian pula laki-laki. Ini dalil hadis yang menunjukkan bahwa kalau ada mani keluar, wajib mandi. Sekarang apa itu mani? Ciri-cirinya. Kata beliau rahimahullah, wa huwal ma'ud dafiqu. Mani itu adalah air yang keluar dengan dafiq, keluar dengan tadafuk, syiddah, ya, alirannya keras, deras keluarnya, iya, bersemangat keluarnya. Ini air mani. Ciri-cirinya ini disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan asal penciptaan kita manusia, kata Allah, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Khuliqa min ma'in dafiq. Hendaklah seorang itu dia melihat dari apa dia dicipta. Dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min ma'in dafiq, dari air yang dafiq, yang keluar dengan terpancar dari seorang laki-laki. Iya, ini ciri-cirinya. Dan para ulama rahimahumullah menyampaikan juga ciri yang lain. Ini ciri yang pertama, dia keluar dengan semangat. Dia keluar dengan semangat. Ciri yang lain itu dilihat dari baunya. Pada mani laki-laki ataupun perempuan, dan perempuan ada ciri khusus lagi, sebentar kita akan sebutkan. Mani itu dia berbau, dan disebutkan baunya adalah mirip dengan bau tal'un nakhl, bau serbuk bunga dari kurma, atau iya, bau bunga yang lain. Atau disebutkan juga oleh para ulama seperti bau ajin, bau adonan. Bau adonan.
Ini mani, jadi dia berbau. Beda nanti dengan madi. Kalau madi tidak berbau. Tidak berbau. Jadi ini ciri pertama, dia keluar terpancar, mengalir keras. Ciri yang kedua, dia berbau. Ya, dia berbau. Mani perempuan, ciri-cirinya dia asfar rokik. Dia tipis dan dia berwarna kekuningan. Itu mani perempuan. Mani perempuan tipis, tidak sama dengan mani laki-laki yang tebal. Bisa dipahami? Bisa ya? Alhamdulillah, kan dewasa semua ini. Iya, ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Kemudian ciri yang ketiga disebutkan oleh para ulama, kalau mani itu keluarnya setelah dia keluar ada futur terhadap badan. Badan, apa istilah futur? Apa? Panas. Oh iya. Hah? Malas. Oh, dia bilang malas. Lemah. Lemah. Lemas. Iya. Baik. Berselisih para ulama saya lihatnya. Baik. Jadi ketika dia keluar, badan lemas. Ini mani, ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri yang ketiga. Kalau tidak seperti ini, maka bukan mani. Maka bukan mani. Inilah kalau ada, wajib mandi. Wajib mandi. Iya. Ini Masya Allah. Ini yang pertama. Kemudian para ulama menyebutkan beberapa kasus. Bagaimana kalau seorang bangun, karena dibangun di atas hadis tadi, hadis Ummu Sulaim. Apakah wajib bagi perempuan mandi ketika dia mimpi? Kata Nabi, iya kalau dia lihat air. Bagaimana kalau dia tidak mimpi tapi tiba-tiba bangun ada basah di celananya? Ada basah di celananya. Kan kata Nabi, perempuan ini bertanya, apakah perempuan kalau mimpi dia wajib mandi? Kata Nabi, iya kalau lihat air. Sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Tidak mimpi apa-apa, tapi bangun basah. Tapi bangun basah. Ini kasus. Apakah kita hukumi dia wajib mandi? Dan itu adalah mani? Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan, dia bangun di atas yang yakinnya. Dia tidak mimpi, bangun subuh hari, basah celananya. Dia periksa, dia cium, bau mani, mandi. Dia periksa tidak berbau mani, bahkan berbau yang satu itu, iya, maka tidak wajib mandi, cukup dia cuci. Karena ngompol jadinya. Iya. Mungkin bisa dipahami. Jadi itu yang dilihat. Karena Nabi bilang, iya kalau dia lihat air. Jadi walaupun tidak mimpi, kalau dia lihat air dengan ciri mani, wajib mandi. Wajib mandi. Karena Nabi bilang, na'am idza ra'atil ma'. Berarti ilahnya, sebabnya kenapa wajib mandi? Kalau lihat air, air mani yang keluar dengan ciri yang kita sebutkan tadi. Terus ada lagi pertanyaan kedua, bagaimana kalau dia tidak tahu cirinya? Kadang orang baru pemula, tahu baru pemula, dia baru balik, tiba-tiba mimpi basah. Dia tidak sadar ini air mani atau bukan. Dia masih pemula. Iya? Iya. Jadi, apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan dalam hal ini? Maka pertama wajib dia tanya yang tahu. Wajib dia tanya yang tahu. Tidak boleh dia malu. Oh nanti malu-malu saya dibilang ngompol. Tidak boleh. Kan hadis tadi. Lihat perempuan tadi itu. Ummu Sulaim. Dia bilang Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu dari yang benar. Dia bertanya, apakah wajib bagi wanita mandi kalau dia mimpi? Ini menunjukkan apa? Yang wajib kita lakukan bertanya. Ya, kalau kita seorang anak,
tanya kepada orang tua kita. Ya, ini saya dapat air. Dapat air. Terus sepertinya saya tidak kencing karena airnya lain-lain, berbau. Dia tanya, itu yang wajib. Demikian pula seorang perempuan, dia tanya orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya juga tidak tahu, tanya yang tahu. Sekarang alhamdulillah media dimudahkan. Daripada kita tidak lakukan yang wajib atau lakukan yang wajib, tapi kan tidak sah kalau tidak mandi. Kalau benar itu adalah air mandi, tidak sah sholat seorang yang tidak mandi junub, mandi dari mani yang keluar. Jadi wajib dia bertanya. Kalau tidak ada sama sekali tempat untuk bertanya, maka dia wajib mandi ihtiyaton, wajib mandi untuk berhati-hati, walaupun itu bukan mani. Untuk berhati-hati, wajib dia mandi apa? Dalam rangka apa? Berhati-hati, jangan sampai mani. Jangan sampai mani. Ini yang wajib dia lakukan. Yang wajib dia lakukan. Ini Masya Allah terkait dengan masalah tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah lanjutnya, waltiqaul khitanaini, yang kedua yang mewajibkan mandi. Tadi adanya mani. Yang kedua waltiqaul khitanaini. Saya mohon maaf, ini pembahasan agak dalam sedikit, tapi harus kita bahas karena perlu ini. Iya. Waltiqaul khitanaini, di antara mewajibkan mandi adalah bertemunya dua yang bersunat. Maksudnya bukan laki-laki sama laki-laki, haram. Iya. Ya, haram hal tersebut. Iya, demikian pula perempuan sama perempuan, bukan. Haram. Itu perbuatan yang keji, perbuatannya kaum Lut yang menyebabkan mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang siksaan itu tidak pernah orang sebelum mereka disiksa dengan itu. Itu dengan cara Allah binasakan mereka di balik buminya. Di tempat mereka berpijak, diangkat naik ke atas, kemudian dibalik ke bawah. Karena disiksa sesuai dengan perbuatan mereka, fitrahnya sudah terbalik. Asalnya laki suka perempuan, mereka laki suka laki, perempuan suka perempuan. Itu tidak boleh, tidak boleh. Ini maksudnya bertemunya dua khitan, laki dan perempuan. Bertemunya dua yang telah disunat. Karena dalam hukum Islam, laki-laki wajib disunat. Wajib disunat. Perempuan sunnah disunat. Sunnah disunat. Kapan ketemu ini dua yang berkhitan? Wajib mandi. Bahkan kata para ulama, walaupun pakai alas. Ya, walaupun pakai alas, karena ini kadang terjadi. Ya, misalnya seorang tidak pengen hamil, ya dia pakai alas. Iya, walaupun dia pakai alas, walaupun sebagiannya ya kalau alasnya tipis, kalau tebal tidak. Tapi yang benarnya kapan ketemu dua itu, dan yang paling sedikitnya, mohon maaf, apaan? Saya juga tidak enak sampaikan. Yang paling sedikitnya itu yang sudah terpotong kulitnya masuk, wajib mandi, walaupun tidak keluar air, cukup masuk, timba di ember, selesai. Wajib mandi, walaupun dia tidak ambil airnya, wajib mandi. Ini berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak diantaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata Nabi SAW, idza jalasa baina syu'abihal arba'i wa massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu wa fi labdin wa illam yunzil. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian sudah duduk di atas cabang yang 4, cabang 4 ini ya kinayah dari jima, kinayah dari berhubungan badan. Ya, para ulama berselisih pendapat apa maksudnya cabang yang 4. Ya, ada yang mengatakan kedua tangan dan kedua kaki, ada pokoknya nggak usah diperinci itu. Yang jelas ini adalah kinayah untuk apa?
jima. Apabila seorang telah duduk di atasnya, ya, dalam lafaz dikatakan tsumma jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh. Ya, wa massal kitanul kitan, yang bersunat menyentuh yang disunat juga, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh wajib mandi. Dalam lafaz wa illam yunzil, walaupun tidak keluar air. Jadi kalau tadi lihat mani wajib mandi, berhubungan badan wajib juga mandi, walaupun tidak apa? Keluar. Walaupun tidak keluar. Ini yang kedua berdasarkan hadis yang kita baca tadi itu. Ya, berdasarkan hadis yang kita baca tadi barusan. Ini selesai dua perkara yang mewajibkan mandi junub. Jadi setelahnya disebut dengan mandi junub. Kalau itu terjadi, keluar mani wajib mandi junub. Ketemu dua yang bersunat wajib mandi junub, walaupun tidak keluar. Walaupun tidak keluar. Setelahnya masih bisa? 3? Baik. Kemudian kata beliau rahmatullah, sekarang mulai mandi. Wal wajibu an-niyah. Wal wajibu fihi an-niyah. Ketika itu sudah terjadi, kita mulai mandi. Yang wajib ketika seorang mandi, niat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tidak ada yang menyelisih kecuali Abu Hanifah. Belum pandang niat di dalam mandi junub sunnah. Artinya kalau ada orang langsung mandi tanpa niat, sah menurut Abu Hanifah. Tapi pendapat beliau lemah karena pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka berdalil dengan hadis yang sahih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiada lain amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Artinya kalau kita tidak berniat, hanya mandi saja, tidak ada niat untuk mandi junub, maka tidak ada mandi. Tidak ada mandi, tidak sah. Tidak sah. Jadi yang wajib pada mandi harus niat. Itu yang wajib. Yang kedua, wa ta'mimu badanihi bil ghusli. Ini yang wajib. Meratakan seluruh badan dengan air. Adapun nanti tambahan berwudu, itu tambahan sunnah. Yang wajib kita berniat untuk mandi. Kemudian yang kedua, kita siram seluruh badan dari atas kepala sampai di bawah kaki. Ada hadisnya nanti disebutkan ya terkait dengan hal tersebut, yaitu Ummu Salamah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan mandi cukup. Terkait dengan mandi cukup, dia bertanya apakah seorang perempuan ketika mandi junub harus membuka kepangan rambutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yakfiki an tahfi ala ra'siki salat hasayat fatathurin. Cukup bagi kamu, kata Nabi kepada istrinya, untuk menyiram di atas kepalamu 3 kali, maka kamu telah suci. Artinya tanpa berwudu. Jadi yang wajib adalah kita siram seluruh badan, merata semua air. Itu yang wajib. Kemudian tambahan juga yang wajib, kata beliau rahimahullah, ma'al madmadati wal istinsyaq, bersama berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Masalah ini diperselisihkan. Ada 4 pendapat di kalangan para ulama madhab. Apakah ketika mandi junub kita siram seluruh badan, harus kita berkumur-kumur juga dan memasukkan air ke hidung? Berselisih pendapat para ulama. Yang benarnya adalah sebagaimana yang beliau sebutkan, hukumnya adalah wajib. Karena sama hukumnya dengan wudu. Hadas kecil sama hukumnya dengan wudu. Walaupun ada juga ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah. Syafi'iyah rahimahullahu ta'ala, mereka mengatakan dalam mandi junub wajib kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Jadi kalau hanya siram saja, harus berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Wajib hukumnya. Dan ini juga yang dipegang oleh orang-orang Hanabilah. Ini yang wajib. Niat
menyiram seluruh badan, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Selain itu adalah sunnah. Ini mungkin akan kita ambil nanti di pertemuan berikutnya. Karena setelahnya adalah cara mandi junub. Mandi junub ini ada dua cara, ada cara sempurna dan ada cara cukup. Insya Allah di pertemuan yang akan datang.